Penyebaran Islam di Banyuwangi. Semenjak Bupati Belambangan pertama, Mas Alit Wiraguna masuk Islam, perkembangan Islam di Banyuwangi terus berlanjut di tengah kekuasaan VOC Belanda. Hingga di ujung abad 19 dan awal abad 20, kawasan Banyuwangi masih diwarnai kekerasan oleh para promocora. Banyuwangi merupakan kawasan kerajaan Belambangan yang menjadi pusat kekuasaan di ujung timur Jawa. Kerajaan Belambangan memiliki peran sentral yang berkembang bersamaan dengan Majapahit. Selepas Majapahit runtuh, Belambangan menjadi satu-satunya kerajaan di ujung timur Jawa yang mengontrol wilayah di kawasan Banyuwangi, Jember, Lumajang, Bondowoso, dan Situbondo. Hingga Raja Pakubuwono II dari Mataram menyerahkan kawasan sebelah timur Malang hingga Banyuwangi termasuk Belambangan kepada VOC di tahun 1743. Namun justru VOC menelantarkan wilayah ini hingga pada 1767 pemerintah kompeni di Batavia baru mengirimkan tentara untuk melakukan kontrol administratif. Hingga pada ujung abad 19, kisah Kiai Saleh Lateng Banyuwangi layak disimak sebagai cermin sejarah, sebagai kaca benggala dalam memaknai perjuangan kaum pesantren. Siapa sebenarnya Kiai Saleh Lateng? Kiai Saleh Lateng lahir di kota Mandar, Banyuwangi pada 7 Maret 1862. Ia memiliki nama kecil Ki Agus Muhammad Saleh. Ayahnya bernama Ki Agus Abdul Hadi, sedangkan ibunya bernama Aisyah. Kiai Saleh memiliki jalur nasab hingga Raja Palembang. Bagaimana kisahnya keluarga Kiai Saleh mendarat di Banyuwangi? Pada sekitar awal abad 19, Kerajaan Palembang Darussalam, Belanda berhasil memegang kendali wilayah kerajaan ini. Raja Palembang Sultan Najamuddin dibuang ke Aceh, sedangkan kawasan Palembang dikendalikan oleh orang residen Belanda. Pada masa genting itu, sebagian besar bangsawan kerajaan Palembang memilih untuk menyingkirkan diri situasi yang tidak aman serta kekejaman Belanda menjadikan para keluarga kerajaan berusaha untuk mencari lokasi baru untuk tempat tinggal. Ki Agus Abdurrahman, kakek Kiai Saleh, merupakan bangsawan kerajaan Palembang yang memilih menyingkirkan keluarganya. Beliau hijrah ke Sumeneb di ujung timur Madura. Pada waktu itu Sumeneb masih menjadi basis kerajaan Islam yang sangat kuat, dengan kultur masyarakat setempat yang kental dengan tradisi Muslim. Ki Agus Abdurrahman mendapatkan jodoh di Sumeneb, menikah dengan Najihah. Pernikahan ini dikaruniai 3 keturunan. Namun hanya seorang yang meneruskan perjuangan Ki Agus Abdurrahman dalam berdakwah dan menggeluti ilmu keislaman, yaitu Ki Agus Abdul Hadi. Setelah beberapa waktu, Ki Agus Abdul Hadi hijrah ke Banyuwangi di kawasan Tapal Kuda, Jawa Timur. Di kawasan Banyuwangi inilah Ki Agus Abdul Hadi mendapatkan jodoh bernama Aisyah. Pasangan ini menetap di kawasan kota Mandar, Banyuwangi, hingga melahirkan putra bernama Ki Agus Muhammad Saleh, atau yang dikenal dengan sebutan Kiai Saleh Lateng. Sejak kecil, Ki Agus Muhammad Saleh telah mengaji kepada orang tuanya. Ia mendapat didikan sebagai seorang santri, belajar Al-Quran dan kajian keislaman dalam tradisi pesantren. Pada usia remaja, sekitar usia 15 tahun, Kiai Saleh mengaji di pesantren Kebon Dalem, Surabaya, asuhan Kiai Mas Ahmad. Kemudian beliau melanjutkan mengaji kepada Syekhona Kholil di Bangkalan, Madura. Lalu tabarukan kepada Tuan Guru Muhammad Said di Jemberana, Bali. Selepas mengaji di Jawa, Madura, dan Bali, Kiai Saleh kemudian melanjutkan mengaji di Mekah. Ketika belajar di Mekah, Kiai Saleh telah dianggap sebagai rujukan keilmuan. Ia mengajar beberapa santri di kota suci dengan menggunakan 4 bahasa. Di ujung abad 19, Syekhona Kholil Bangkalan meminta Kiai Saleh untuk pulang ke tanah air
mengabdikan diri untuk mendidik santri dan berjuang mengawal pergerakan. Kiai Saleh meminta waktu 1 tahun untuk menuntaskan mengaji di Hijaz. Pada tahun 1900, pada umur 38 tahun, Kiai Saleh kembali ke kampung halaman di kawasan Lateng, Banyuwangi. Lambat laun nama Kiai Saleh Lateng menjadi terkenal karena kealiman dan pengabdiannya dalam mendidik para santri. Bupati Banyuwangi Kusumonegoro, Bupati ke-9, berkuasa tahun 1895 sampai 1911, memberikan izin kepada Kiai Saleh Lateng untuk mengajar. Sejak 4 Maret 1909, dari kampung halaman di kawasan Lateng, Kiai Saleh berhasil menebarkan ilmu Islam ke masyarakat di penjuru Banyuwangi dan sekitarnya. Kawasan di ujung timur Pulau Jawa ini masih menjadi tanah pergolakan. Perlawanan warga terhadap tentara penjajah sudah berlangsung lama, hingga menjadi karakter. Bromo Corah dan begal berkembang marak. Kekerasan menjadi sikap yang tidak bisa dihindari. Sikap keras warga Banyuwangi dengan berbagai macam masalah menjadi keseharian di Saleh Lateng. Bromo Corah dan begal mewarnai kehidupan warga kawasan Blambangan dengan segenap tindakan kriminal yang menyertai. Tantangan Kiai Saleh Lateng tidak hanya bagaimana mengembangkan dakwah Islamiyah, namun juga bagaimana menaklukkan para Bromo Corah yang mengganggu. Dengan keyakinan diri, bekal ilmu kanuragan dari Syekhona Khalil, serta atas pertolongan Allah, Kiai Saleh Lateng berhasil meredam konflik-konflik dan kekerasan pada warga Banyuwangi. Meredam konflik antar Bromo Corah bukanlah hal yang mudah, mengingat tindak kekerasan dengan kenekatan tingkat tinggi menjadi bagian dari wajah begal-begal Banyuwangi. Inilah kelebihan Kiai Saleh Lateng yang mampu menyatukan para begal Bromo Corah hingga akhirnya takluk dan menjadi pengikut Kiai Saleh Lateng. Bahkan para Bromo Corah menjadi pengikut setia Kiai Saleh Lateng dengan belajar mengaji, bela diri hingga berjuang bersama melawan penjajah di kawasan Banyuwangi dan sekitarnya. Pada awalnya Kiai Saleh Lateng bergabung dan menggerakkan syarikat Islam. Hal ini merupakan hal yang lumrah karena pada awal abad 20 pergerakan syarikat Islam menjadi gerbong bagi para kiai santri untuk menyuarakan kemerdekaan dan mengorganisasi diri. Meski pada akhirnya para kiai memisahkan diri dari pergerakan syarikat Islam. Hal ini juga terjadi pada Kiai Wahab Hasbullah yang pernah menjadi pergerak syarikat Islam. Sewaktu mengaji di Hijaz, ketika kembali ke tanah air, Kiai Wahab Hasbullah membentuk organisasi sendiri dengan merangkul kiai santri dalam Taswirul Afkar, Nahdlatul Tujar, Nahdlatul Waton, hingga kemudian terbentuklah Nahdlatul Ulama. Kiai Saleh Lateng yang pada akhirnya menggerakkan syarikat Islam di Banyuwangi kemudian menjadi tokoh penting dalam pendirian Nahdlatul Ulama. Bahkan pada 1913, Kiai Saleh Lateng memimpin rapat umum syarikat Islam di Kawedanan Glenmore, Banyuwangi. Dengan demikian, peranan Kiai Saleh dalam menggerakkan jaringan Islam di awal abad 20 diakui memiliki kontribusi penting. Ketika Komite Hijaz dibentuk, Kiai Saleh Lateng bergabung bersama barisan kiai. Ikatan emosional ketika mengaji di beberapa pesantren, terutama pesantren Bangkalan dan Mekah, menambah kekuatan komunikasi antara Kiai Saleh dengan beberapa kiai lainnya. Ketika masa revolusi kemerdekaan, Kiai Saleh Lateng tidak hanya berperan mengirimkan para santrinya, beliau juga terlibat langsung dalam pertempuran di garda depan. Gema resolusi jihad pada 22 Oktober 1945 menjadi panggilan berjihad bagi para kiai santri, khususnya di kawasan Jawa Timur dan Madura. Kiai Saleh juga terpanggil dengan pernyataan jihad kemerdekaan yang digelorokan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Laskar-laskar santri bergerak untuk mengawal negeri. Perjuangan yang gigih bagi Kiai Saleh Lateng merupakan panggilan hati. Karena perjuangan untuk mengawal kemerdekaan inilah Kiai Saleh dikejar-kejar oleh tentara dan intel Belanda.
Beliau kemudian menyingkir ke kawasan Pakis Haji. Ketika menyingkir, inilah Kiai Saleh Lateng bertemu para santrinya yang juga dikejar intel Belanda. Terbukti kemudian bahwa Kiai Saleh Lateng menjadi panutan para santrinya karena berjuang total dalam mengawal kemerdekaan di medan laga. Sikap Kiai Saleh terhadap penjajah sangat keras dan tanpa kompromi. Ketika masa menjelang kemerdekaan, Kiai Saleh melarang para santrinya untuk berpakaian menyerupai kaum penjajah. Hal ini karena prinsipnya bahwa menyerupai kaum kafir berarti termasuk di dalam komunitasnya. Inilah yang dihindari oleh Kiai Saleh, agar perjuangan para santri dengan tekad bulat dan total dalam menegaskan identitas. Kiai Saleh Lateng juga memiliki hubungan yang baik dengan Kiai Wahid Hasyim. Suatu ketika setelah masa kemerdekaan, Kiai Wahid Hasyim mendapatkan amanah untuk turut serta membangun pemerintahan, mengawal kemerdekaan. Kiai Wahid menjadi Menteri Agama pertama, membantu Soekarno dan Hatta sebagai Presiden Wakil Presiden. Ketika menyusun pedoman pembentukan organ kementerian, Kiai Wahid Hasyim mencari kitab-kitab rujukan ke beberapa pesantren, serta mengutus wakil untuk bersilaturahmi ke beberapa kiai. Kebetulan di pesantren Kiai Saleh, kitab rujukan ini ditemukan, yakni kitab Mujamul Buldan. Kiai Saleh Lateng wafat pada malam Rabu, 29 Dzulqa'dah 1371 Hijriah atau 20 Agustus 1952 pada usia 93 tahun. Jenazahnya disemayamkan di sebelah musola tempat Kiai Saleh Lateng biasa memberikan pengajian kepada santri-santrinya. Pada tahun 1956, DPRD Kabupaten Banyuwangi memberikan keputusan penggunaan nama Kiai Haji Saleh Lateng untuk sebuah ruas jalan. Keputusan DPRD Banyuwangi ini untuk menghormati perjuangan dan pengabdian Kiai Saleh Lateng dalam mendidik warga sekaligus berjuang untuk negeri. Oleh Munawir Aziz, wallahu a'lam bishawab. Like and share.